kembali lagi dalam program Tribunnews Hot Topic. Sudah memasuki bulan Ramadan, seperti biasa di bulan yang suci ini pasti banyak dimanfaatkan untuk mudik ke kampung halaman untuk bisa bertemu dengan sanak keluarga dan juga saudara. Bukan tanpa alasan, tentu pertemuan itu dilakukan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, Ruth ya, bersama keluarga dan tentunya saling memaafkan satu sama lain. Namun, wabah corona yang hingga saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia membuat pemerintah melarang warga untuk melakukan mudik. Dan pada kesempatan kali ini nih, Tribuners, kita akan membahas fakta-fakta mengenai larangan mudik di tengah wabah virus corona di Indonesia. Jadi yang pertama, Tribuners, ada polemik perbedaan mudik dan pulang kampung yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo nih. Jadi gagasan ini pertama kali diketahui dari pertanyaan Najwa Shihab mengenai apakah mudik itu benar-benar dilarang, mengingat sudah banyak sekali ya orang yang mudik sampai dengan saat ini. Jadi sebagai informasi nih, udah ada 600.000 orang asal Jateng yang pulang kampung dari Jabodetabek per Rabu tanggal 22 April 2020. Nah benar, dan ini juga sempat viral juga ya, Ruth, di media sosial. Nah Jokowi pun lantas menjawab bahwa orang-orang yang disebut Najwa mudik itu tidak bisa disebut pemudik, melainkan pulang kampung. Jadi orang-orang itu terpaksa pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak memiliki pekerjaan di Jabodetabek. Dan Jokowi melanjutkan bahwa mudik itu dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan pulang kampung tidak terbatas dengan momen Lebaran saja. Nah dengan itu nih, salah satu sosiolog dari Universitas Indonesia yaitu adalah Imam Prasojo pun memberikan tanggapannya nih dengan melontarkan dua kemungkinan. Jadi yang pertama itu Presiden Jokowi melalui pernyataannya terlihat ingin membedakan antara dua konsep. Lalu yang kedua yang ingin disasar oleh Presiden Jokowi ini adalah masyarakat yang punya pilihan untuk tidak mudik tapi tetap ingin ke kampung karena ingin bertemu dengan keluarganya. Sementara ada juga masyarakat yang harus pulang kampung karena sudah tidak memiliki pekerjaan di kota dan tidak bisa menanggung biaya hidup di kota ya. Nah meskipun demikian nih, Imam pun juga menekankan bahwa baik mereka yang punya pilihan untuk mudik atau tidak, ini tetap saja keduanya sama-sama memiliki resiko menularkan COVID-19. Betul sekali, dan Imam juga mengkhawatirkan adanya potensi gesekan antara masyarakat dengan aparat keamanan nih saat perbedaan istilah ini diterapkan di lapangan. Jadi kayak misalnya ada satu masyarakat yang mau pulang kampung gitu kan, aparat keamanan kayak ya gimana kan tidak boleh mudik, tapi karena ada statement ini jadi ada gesekan, takutnya seperti itu. Nah dengan itu Imam menegaskan bahwa lebih baik seluruh masyarakat ini tetap dilarang ke kampung halamannya jika tujuan kebijakan pemerintah ini adalah untuk mencegah persebaran COVID-19 supaya nggak makin meluas gitu ya, Ruth ya. Jadi nggak melulu kamu mudik atau pulang kampung. Jadi pokoknya semuanya sama, nggak boleh ke kampung halaman. Karena itu semuanya dua-duanya memiliki kemungkinan untuk menularkan COVID-19. Betul. Nah Tribuners, kalau tadi udah soal pulang kampung dan juga mudik, definisinya berbeda menurut
Presiden Jokowi. Nah, sekarang kita ngomongin soal sanksi paling ringan hingga sanksi terberat kalau misal nih masyarakat nekat melakukan mudik. Jadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai pembatasan di sektor transportasi. Dan menurut Budi ya, sanksi warga bagi warga yang tetap nekat mudik ini bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Terus nih Tribuners, untuk sanksi paling ringan ini adalah kendaraan akan dikembalikan agar tidak bisa melanjutkan perjalanan mudik. Nah, kalau sanksi paling beratnya yaitu kurungan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Banyak banget ya mudik ya. Iya benar. Namun untuk aturan teknis terkait larangan mudik ini masih disusun oleh pelaksana tugas Menteri Perhubungan dan dipastikan bahwa larangan itu akan dikebut sehingga bisa segera selesai dan berlaku secepatnya. Meskipun ada larangan mudik nih ya, Ruth, tapi ada beberapa kendaraan juga yang bebas dari larangan mudik. Jadi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. Jadi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan Permenhub itu diketahui akan mengatur larangan sementara bagi semua sarana transportasi pada musim mudik Lebaran tahun 2020. Dan itu disampaikan oleh juru bicara Kemenhub ya, Adita Irawati mengatakan bahwa peraturan itu berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan juga perkereta apian. Terkhusus nih untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang. Tapi rupanya nih ada beberapa angkutan juga yang dikecualikan dari Permenhub larangan mudik ini. Ya, itu apa aja Tribuners? Yang pertama adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, lalu kendaraan dinas operasional berplat dinas, lalu yang ketiga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan keempat kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, kemudian ada ambulans dan mobil jenazah pastinya, kemudian ada mobil barang atau logistik dengan tidak membawa penumpang. Iya, dan larangan penggunaan transportasi ini berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah PSBB tentunya. Jadi ada juga ini dilarang di zona merah penyebaran COVID-19 dan pada wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB seperti misalnya Jabodetabek. Betul, dalam aturan ini juga disebutkan pemberian sanksi secara bertahap. Jadi yang pertama adalah di tanggal 24 April sampai tanggal 7 Mei 2020. Ini akan diberi peringatan dan akan diarahkan untuk kembali atau putar balik. Sementara yang kedua di tanggal 7 Mei sampai 31 Mei 2020 ini akan diarahkan untuk putar balik dan bisa dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya, yang tadi sudah kita jabarkan tadi di poin kedua ya. Dan larangan mulai berlaku pada 24 April sampai dengan 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan juga penyeberangan, 15 Juni 2020 untuk kereta api, 8 Juni untuk kapal laut dan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.
Baik Tribuners, sekian informasi mengenai larangan mudik yang sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah demi upaya pencegahan penularan COVID-19. Ada baiknya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mematuhi peraturan larangan mudik ini. Dengan kita yang memulai diri sendiri agar dapat lebih disiplin, tentu membuat penurunan angka penularan virus corona pun akan lebih cepat. Jadi masyarakat Indonesia yang disiplin dengan di rumah aja. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.